Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4A B C D. Langsung saja Ustazah menjelaskan tentang materi untuk mengerjakan PDR ketiga yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian selesaikan nanti. Oke, materinya adalah tentang menggantung. Tolong diperhatikan ya, Ustazah nggak mau ada lagi menemui soal yang tidak dijawab alias diabaikan, kalian nggak mau menjawab sama sekali, atau jawaban-jawaban yang asal, Ustazah nggak mau. Tolong harus belajar dari sini ya sebagai siswa kelas 4 untuk mau mengerti maksud soalnya terus dijawab. Oke, gerakan menggantung. Nah, gerakan menggantung ini apa yang kalian bayangkan? Dan apa saja benda yang bisa kalian pakai untuk bergelantungan? Misalkan benda di sekitar kita itu ada di ini celah-celah pintu ya, pintu rumah misalkan, atau di kelas itu juga bisa untuk bergelantungan. Terus di gambar ini seorang anak bergelantung di dahan pohon yang harus kuat ya tentunya, karena untuk menopang atau membawa berat badan kalian. Gerakan menggantung atau bergantung itu adalah gerakan fisik yang dilakukan dengan cara bergantung atau menggantungkan badan ke palang. Yang ada di gambar ini, palangnya itu bersusun ya. Jadi biasanya ada palang yang bentuk kayak gini di playground sekolah biasanya, atau di taman-taman bermain. Palangnya dari besi ini. Permukaannya juga ini ya, bulat kayak pipa. Nah, terus coba sekarang Ustazah minta tolong kalian untuk membayangkan cara melakukan gerakan menggantung. Apa yang harus kalian lakukan di awal? Apakah kalian harus meluruskan kaki, atau mungkin badannya dibungkukkan, atau seperti apa? Coba sambil dibayangkan. Bagaimana cara untuk meraih palang? Nah, tahapan menggantung ini, itu yang pertama adalah berdiri di bawah palang ya. Perhatikan ya, jadi nanti kalau ada soal yang muncul tentang tahapan menggantung itu bagaimana, jawabannya adalah 5 poin ini, bukan jawaban yang lain atau jawaban browsing. Tolong diperhatikan di sini, karena Ustazah masih banyak sekali menemui PDR yang kedua kemarin itu jawaban-jawaban browsing, atau bahkan jawabannya ngasal, nggak sesuai dengan materi. Nah, setelah kalian berdiri di bawah palang, terus kalian melompat, 2 kaki melompat, bersiap-siap untuk meraih palangnya. Kedua lengannya ke atas ya, sambil diayunkan kedua lengannya ke atas. Setelah itu kalian bisa meraih palangnya dan berpegang pada palang itu dengan cengkraman yang kuat. Cengkraman apa ini? Cengkraman jari ya maksudnya. Dan kalian menahan pegangan ini atau cengkraman itu sampai hitungan 5 detik. Terus posisinya badan gimana? Posisinya badan atau tubuh itu lurus hingga sampai ujung kaki. Dan kedua lutut kalian juga rapat ya, tertutup rapat. Badannya lurus sampai ke kaki. Setelah 5 detik kalian mendarat dengan kedua lutut fleksibel atau lentur. Maksudnya adalah ketika kalian melompat, maksudnya mendarat tadi itu ke lantai, itu kan benda keras ya. Jadi harus dengan pelan-pelan dan tidak kaku. Kalau kaku nanti yang sakit adalah tulang kaki kalian atau tulang tungkai kalian, terutama di bagian lututnya. Jadi lututnya harus elastis ya, harus fleksibel. Jadi ditekukkan bagian kedua lutut ketika mendarat. Nah, ini ada kedua gambar. Ustazah mohon maaf karena tidak menemukan gambar yang bagus ya. Gambar yang atas ini sebelah kanan itu adalah bergelantungan di palang. Palangnya lumayan pendek itu, dan anaknya bisa sampai menarik badannya ke atas hingga dagunya hampir menempel ke palang ya. Jadi itu latihan atau gerakan yang bisa kalian lakukan setelah kalian bisa bergelantungan, badan lurus di palang. Gerakannya selanjutnya adalah seperti ini. Jadi dengan kekuatan lengan kalian
kalian dapat menarik badan kalian itu sehingga dagu kalian mendekati pala. Berikutnya adalah gerakan yang bawah ini, palanya sangat pendek sekali. Ini untuk antisipasi bagi yang palanya terlalu ketinggian ya. Jadi posisinya tiduran seperti ini, terus meraih kedua palangnya yang di atasnya ini, terus menarikkan badan, mengangkat badan ke atas. Nih, yang gambar yang kanan ini. Nah, ini gerakan apa? Gerakan pull up ya. Gerakan pull up. Ini hampir sama kayak gerakan yang tadi, yang barusan tadi itu, sehingga dagu atau dada mendekati ke palangnya. Lihat itu, dia udah punya otot ya di lengannya, jadi otomatis dia pasti akan kuat untuk membawa badan sampai ke atas ya. Otot lengannya bekerja secara maksimal. Pull up itu manfaatnya apa kira-kira? Sambil dibayangkan, sambil dipikir. Ketika lengannya harus posisinya seperti itu, terus badannya diangkat ke atas sampai melewati leher ya, itu manfaatnya untuk apa? Nah, ini dia manfaat gerakan pull up. Ada 4 ya. Perhatikan ada 4 manfaat gerakan pull up di sini. Yang pertama adalah melatih kekuatan otot lengan plus bahu. Lengan plus bahu, bukan otot tangan ya, karena tangan tidak punya otot, punyanya sendi. Yang kedua adalah melatih kekuatan otot punggung. Otot punggung, bagian punggung kalian. Yang ketiga adalah melatih kekuatan genggaman atau cengkraman tangan ya. Untuk meraih palang tadi kalian juga harus mempunyai cengkraman yang bagus biar bisa bertahan 5 detik bahkan waktu yang lebih. Manfaat pull up yang keempat adalah meningkatkan kinerja jantung. Karena pull up kan juga merupakan latihan olahraga, jadi pasti berhubungan dengan jantung. Ketika kalian berolahraga, melakukan gerakan-gerakan olahraga, pasti pompaan jantung, pompa darah jantung itu akan meningkat, sehingga dapat menguatkan otot jantung juga ketika kita berolahraga. Oke anak-anak, if you like reading, you could try writing your own story. Maksudnya adalah ketika kalian itu mau memahami bacaan atau suka dengan bacaan itu, kamu itu akan bisa mengatur kisahmu sendiri. Maksudnya adalah ketika kamu sudah membaca, kamu suka membaca, kamu itu bisa menentukan nilaimu sendiri, mau nilai bagus atau nilai jelek, tergantung dari caramu membaca dan memahami materi. Oke anak-anak, sudah rasa cukup sampai di sini. Tolong dikerjakan BDR 3-nya dengan maksimal ya, tolong. Karena BDR kedua kemarin sudah diberikan materi, tapi jawabannya nilainya masih banyak sekali yang jelek, di bawah 75. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.